Hai teman fit, kembali lagi di channel My Fit Daily Dose. Hari ini ada yang spesial karena aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah subscribe dan juga selalu latihan bareng sama aku di channel My Fit Daily Dose. Dan kita udah achieve di 1000 subscriber. Thank you. Ini karena kalian semua. Sebenarnya aku pernah janji, jadi kalau channel ini nyampe ke 1000 subscriber, aku akan ngasih tahu gimana perjalanan diet aku menurunkan 20 kilo dan kenapa akhirnya aku bikin channel ini. So, this is my diet story. Oke. Nah, buat kamu yang baru aja ketemu channel ini, perkenalkan nama aku Naomi. Jadi, aku bikin channel ini itu dari bulan Maret, tapi aku baru posting video itu di bulan April. Seperti kalian sudah tahu semuanya, nama channel aku itu kan My Fit Daily Dose. Jadi, sebenarnya memang ini tuh pengalaman aku, cerita tentang bagaimana aku merubah pola hidup aku. Nah, aku cerita dulu dari mulai aku lahir ya. Jadi aku lahir tuh kata mamaku berarti 4 kilo, terus panjangnya tuh 50-an lah, 52-an gitu. Jadi pipiku tembem, terus habis itu badanku tuh kayak roti sobek gitu yang paha sama lengannya. Nah, kalau anak kecil tuh dilihatnya gemes ya gitu. Tapi makin gede, SD, SMP, SMA gitu, rasanya jadi makin gede juga gitu. Aku tumbuhnya juga tinggi. Mungkin waktu SMA tuh aku sekitar 168, 170 gitu lah ya. Cukup tinggi untuk anak SMA pada zaman itu. Nah, jadi rasanya kayak satu SMA itu aku gede sendiri. Ada temanku yang tinggi juga, tapi dia nggak gede gitu. Nah, jadi aku udah tinggi, gede gitu, bongsor. Terus aku ngerasa kayak udah mulai teenager gitu kan, udah masuk ke dewasa, aku ngerasa kayak kok aku gendut ya gitu. Nah, aku tuh pengen diet ceritanya waktu itu. Cuman dulu tuh belum banyak informasi tentang diet tuh seperti apa yang benar. Sayangnya zaman dulu tuh belum ada kayak Kak Yulia Basum, terus Dokter Dion Haryadi, diet santuy itu belum ada. Terus Kak Din dan Mei itu belum ada. Aku taunya diet itu adalah ngurangin makan gitu kan. Terus mulailah tuh aku ngurangin makan. Gimana caranya ngurangin makan? Nggak makan nasi gitu kan. Terus aku nyobain lah tuh diet-diet kayak cuman makan telur. Terus aku puntur gitu. Terus habis itu minum pil gitu. Kurus sih kurus, tapi rasanya tuh jadi kayak kuyu. Kebayang ya, aku tuh dengan tinggi saat itu tuh 170, 173 lah pas mulai kuliah. Terus abis itu aku beratnya itu cuma sekitar 53 kilo, ceking gitu, kurus banget. Nah, jadi aku tuh dulu tinggalnya di Jogja, terus sempat ikut kayak modeling gitulah. Memang kalau jadi model postur segitu tuh bagus ya. Pada saat itu aku nggak masalah, aku seneng gitu, rasanya langsing banget gitu ya, kayak aduh, badan tuh dibawa kemana-mana aja enak gitu. Tapi yang jadi masalah, ada satu titik, ini titik balik hidup aku sih. Ketika aku mau lulus kuliah, aku kan banyak KKN, terus kerja di lab, terus kerjain tugas akhir, stres gitu kan. Nah, ketika itu ada satu titik balik yang membuat aku sadar bahwa cara diet yang aku lakukan tuh nggak benar. Pola hidup aku tuh nggak benar. Kenapa begitu? Aku divonis sama dokter kalau aku memiliki penyakit autoimun, yaitu psoriasis. Buat yang belum tahu apa itu autoimun, ini dari halodoc.com. Penyakit autoimun merupakan penyakit yang terjadi di mana sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel yang sehat dalam tubuh. Sedangkan sistem kekebalan tubuh seharusnya berfungsi melindungi tubuh untuk melawan penyakit dan sel jahat seperti bakteri maupun virus. Nah, jadi antibodi aku tuh gagal paham gitu. Harusnya dia ngelindungin, tapi dia malah nyerang
sendiri sel-sel baik yang ada di tubuh aku. Penyakit autoimun yang aku punya ini itu adalah psoriasis. Nah, buat kalian yang belum tahu psoriasis itu apa, jadi ini kalau dari Alo Dokter, psoriasis itu peradangan pada kulit yang ditandai dengan ruam merah, kulit kering, tebal, bersisik, dan mudah terkelupas. Psoriasis merupakan jenis penyakit yang dapat dialami oleh siapa saja, namun lebih sering terjadi pada usia 15-35 tahun. Penyakit ini tidak menular sehingga kontak langsung dengan ruam di kulit penderita tidak akan menyebabkan seseorang terkena penyakit ini. Gitu ya. Pada saat itu aku shock banget. Buat kita perempuan tuh kulit menjadi salah satu hal yang kita jaga banget lah gitu. Sedangkan si psoriasis ini semakin kamu stres, dia semakin melebar ke seluruh tubuh kamu. Nah, jadi bentukannya tuh gini, beda-beda ya. Psoriasis tuh ada macam-macam. Aku sebenarnya nggak pengen kasih tahu psoriasis itu seperti apa, karena kalau dilihat tuh gambarnya lumayan mengerikan. Nah, kalau kalian sekarang ngelihat kayak aku gitu, kulitnya kayak gini, ya nggak ada apa-apa gitu. Rasanya nggak ada apa-apa. Tapi kalau pas lagi aku kumat, itu tuh gila banget. Yang kayak kamu tuh bentol-bentol, merah-merah seluruh badan gitu. Kadang ada orang yang sampai ke muka juga, ada yang sampai ke kepala, terus ada yang di leher, kadang tuh ada yang sampai di lidah. Itu serem banget, serem banget. Bahkan sampai ada yang bernanah. Ada yang sampai mempengaruhi tulang gitu, jadi sampai kayak linu-linu gitu loh. Dulu tuh begitu aku tahu aku psoriasis, rasanya tuh aku marah banget, aku benci banget sama Tuhan gitu. Rasanya kayak kenapa aku, karena kalau orang ngeliat aku, mereka tuh pikir aku kayak panuan, pasti ngeliatnya tuh kayak gitu, ngeliat dari atas sampai bawah, naik lagi ke atas, bolak-balik gitu. Dan dulu tuh aku sama sekali nggak berani kayak pakai lengan pendek, baju sport bra gitu, kayak di gym gitu, aku nggak berani. Aku selalu pakai lengan panjang, aku selalu pakai celana panjang, sampai turtleneck bahkan. Jadi kalau aku psoriasisnya tuh tipenya yang bentol-bentol kecil gitu, kayak digigit nyamuk. Tapi kalau udah mulai sembuh, dia kan jadi putih. Nah, belang kan? Aku nggak tahu nih kalian bisa lihat nggak? Ini sih aku sih udah mulai bersih ya. Ini masih ada sisa putih-putih. Jadi kalau kalian misalnya ngeliat di video aku olahraga, kulit aku kadang-kadang masih ada putih-putihnya. Nah, kalau orang-orang psoriasis bilangnya kalau udah putih gitu, hampir sama kulit badan, itu tuh kita bilangnya remisi. Jadi itu udah sembuh lah gitu. Jadi, nah, penyakit psoriasis ini itu penyakit kronis. Jadi memang tidak menular ke orang lain. Ada juga psoriasis yang tidak ada keturunan, ternyata bisa juga autoimun itu didapatkan ketika berjalannya waktu karena pola hidup kita gitu ya. Jadi bukan nggak mungkin nanti kalian juga bisa kena psoriasis. Ini bukan nakutin, tapi maksudnya aku aja nggak pernah nyangka papa mama aku itu kalau mau dibilang hidupnya cukup sehat, makanannya cukup sehat gitu. Dan papaku tuh udah 77 tahun dan dia tidak ada penyakit apapun. Kalau dia lagi check up gitu semuanya sehat. Mamaku tuh 72 tahun, dia masih main tenis. Jadi rasanya tuh kayak ini dari mana gitu kan. Terus akhirnya aku tuh belajar untuk menerima diri sendiri. Walaupun saat itu aku depresi berat, aku sedih banget, aku nggak tahu harus gimana kalau orang ngeliat aku. Kadang kalau mereka ngeliat aku tuh ada sampai yang ngomongnya kayak, oh lu diguna-guna ya gitu. Terus kamu ini salah makan kali, alergi kali, apa kayak gitu. Dan nggak cuma itu ya, jadi penyakit psoriasis ini tuh penyakit menahun. Artinya sampai sekarang tuh belum ada obatnya. Jadi nggak sembuh total, tapi hanya berkurang gitu. Jadi dan yang jadi masalah ketika imun kita turun, dia bawaannya kumat.
gitu. Kita stres, dia kumat. Nah, jadi bagaimana kita menciptakan balance di hidup kita, itu yang paling penting. Dan aku nggak tahu, akhirnya penyakit ini tuh memberi aku banyak pelajaran. Aku belajar menerima dengan kondisi aku sekarang, dan aku berhenti dari modeling dan aku akhirnya bekerja di kantor. Dan akhirnya aku ketemu sama salah satu dokter dan dia bilang bahwa gini, kalau kamu punya penyakit psoriasis kayak gini, yang perlu kamu jaga adalah life balance. Jadi kamu bagaimana caranya menghindari stres. Susah ya? Bagaimana caranya kamu nggak stres? Dan yang kedua adalah makanlah makanan yang bergizi. Tolong jangan kurus. Nah, akhirnya aku makan. Gimana caranya biar aku lebih gendut kan? Jadi aku pengennya aku biar nggak kurang nutrisi. Tapi aku tidak membekali diri aku dengan kecukupan pengetahuan bahwa tidak kurus juga tidak gendut. Gitu, artinya kecukupan gizi dan kecukupan nutrisi, gitu kan. Nah, aku tuh makan sembarangan, apa aja aku makan karena saat itu aku kurus banget, terus nggak bisa gendut-gendut. Nah, akhirnya aku makan terus sampai akhirnya aku gendut. Nah, tepatnya itu tahun lalu. Jadi aku tuh baru ngerasa kayak, oh aku gendut banget gitu. Itu tahun lalu. Berat, kan aku tingginya sekarang 175 ya, 175. Terus berat aku tuh sekitar 79 something lah, mau ke 80. Aku tuh rasa kayak, kok ngap ya, kok berat ya. Ini kenapa yang akhirnya membuat aku harus diet. Ini kenapa aku mau cerita tentang diet aku. Jadi kalau dulu tuh aku masih ngertinya diet itu cuma buat orang yang gemuk ke kurus karena ngurangin makan gitu kan. Tapi aku tuh salah banget. Aku juga mau sharing nih sama kalian. Ini termasuk perjalanan diet aku. Dari yang salah, akhirnya aku menemukan bahwa oh, diet yang benar tuh seperti ini. Diet itu sebenarnya bukan ngurangin makan. Dan bukan cuman buat orang yang gemuk, tapi juga buat orang yang kurus, buat orang yang punya satu penyakit. Jadi diet itu adalah mengatur pola makan. Orang diabetes juga diet, orang gemuk juga diet mau kurus, orang kurus mau gemuk juga diet. Jadi mengatur pola makan sesuai kebutuhan. Kan kita tuh suka mikirnya kalau kita diet, ya udah deh 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu. Udah, abis itu bebas makan apa aja. Diet tuh nggak begitu. Tapi diet itu mengatur pola makan kamu sesuai kebutuhan dan itu dijalankan secara terus-menerus. Nah, that's why kenapa kalau kamu diet itu bukan ngurangin makan gila-gilaan, nggak makan ini, nggak makan itu, nggak makan itu, enggak gitu. Tapi sesuai kebutuhan kamu. Kalau kamu diabetes, ya kamu diet hal-hal yang nggak boleh untuk orang diabetes gitu. Jadi pada saat aku 80 itu, dengan tinggi badan aku, terus aku ngecek kan di kalkulator BMI, itu udah nggak bener. Psoriasis aku udah muncul, udah makin rame gitu. Jadi di badan udah merah gitu. Ternyata yang dulunya aku marah banget, aku nggak terima, ini menjadi satu warning di diri aku ketika aku sudah tidak seimbang. Either aku stres, either aku makannya nggak bener, either aku tidurnya nggak beres gitu. Jadi ini tuh kayak ada alarmnya sendiri. At the end aku merasa it's a bless. Mungkin kalian yang punya psoriasis atau yang juga punya autoimun, ini aku tahu banget rasanya kayak apa. Aku juga ngalamin. Apapun yang orang ngomongin tentang kita, ya udah bodo amat aja. Jadi yang penting kita jalanin hidup, pola hidup kita benar, pola hidup kita seimbang gitu. Nah, buat kamu yang punya keluarga, saudara, teman-teman yang punya psoriasis, please, ini please banget buat kalian, jangan dibully, jangan dijauhin. Ini tidak menular ya teman-teman, ini tidak menular karena at the end
itu sangat menyakitkan buat mereka. Ya, rasanya tuh kayak mereka bukan panuan, mereka bukan nggak berusaha menyembuhkan, bukan. Tapi penyakit ini memang penyakit kronis. Penyakit kronis itu penyakit menahun yang bisa muncul kapan saja. Tapi bisa juga diredam kalau dia hidupnya bisa balance gitu ya. Jadi tolong pengertiannya, kalau kita ada orang-orang di sekitar kita yang punya hal-hal seperti ini, ya tidak perlu dijauhi. Mereka bukan kuman, mereka bukan virus. Nah, sekarang aku jelasin bagaimana aku memulai diet aku. Setelah aku memahami bahwa diet adalah mengatur pola makan, aku bisa mempertahankan berat tubuh aku dan aku bisa menjalani hidup aku tanpa lagi ada psoriasis yang mengganggu. Ini kalau kalian melihat kayak dari sini, itu sebenarnya kulit aku udah bersih gitu, dan di sini juga udah nggak ada. Oke. Nah, sekarang aku akan mulai gimana perjalanan diet aku. Kalau sekarang yang aku pahami, dan kalian juga bisa baca di banyak artikel atau nonton di beberapa channel YouTube nutritionist kayak Kak Yulia Basum, terus Dokter Dion Haryadi, terus Diet Santuy, atau Kak Din dan Mei gitu. Nah, aku bukan nutrisionis, tapi aku belajar juga dari mereka, dan nggak ada salahnya kita belajar juga dari orang-orang yang sudah punya pengetahuan tentang nutrisi yang lebih baik gitu. Nah, di sini aku cuma mau sharing apa yang aku alami. Berangkat dari cerita aku sebagai autoimmune survivor atau psoriasis survivor, hal yang aku pahami ketika kita mau diet adalah 5 hal. Tapi ini sangat penting gitu. 5 hal yang aku jalanin dan berhasil membuat aku lebih fit dan juga psoriasis aku itu remisi adalah yang pertama, cari motivasi kalian. Jadi pastikan kalian punya motivasi yang membuat kalian terus bisa menjalani diet ini. Karena diet itu proses. Jadi dia tidak dalam jangka waktu tertentu. Jadi mengatur pola makan itu yang sesuai kebutuhan kamu. Saya gini ya, kamu lagi obesitas gitu kan. Nah, pola makan kamu sesuai pada saat kamu obesitas. Nah, ketika kamu sudah turun, pola makan kamu disesuaikan dengan kondisi tubuh kamu untuk maintain berat badan kamu sekarang atau maintain kondisi tubuh kamu sekarang. Nah, jadi itu adalah diet yang benar. Diet benar itu mengatur pola makan sesuai kebutuhan tubuh kalian saat ini. Yang kedua, itu mengukur tubuh kalian. Mengukur tubuh itu bisa dengan mengukur timbangan berat badan dan juga mengukur lingkar tubuh. Nah, kalau aku biasanya ngelakuin dua-dua. Tapi berat badan itu tidak melulu menjadi patokan buat diri aku. Karena gini, at the end ketika kita fit itu, kita sudah bisa beradaptasi dengan pola diet yang kita jalanin, olahraga rutin gitu ya, terus istirahat yang teratur, itu tuh dengan sendirinya berat badan mungkin kalau misalnya kita nanti ototnya lebih banyak, ototnya sudah lebih besar, berat badan tuh kita bisa stuck, tapi ternyata lingkar tubuh kita itu lebih kecil. Atau kayak kita tuh pakai baju tapi bajunya tuh longgar, atau di badan tuh kayak udah keren ya gitu. Nah, jadi berat badan tuh sebenarnya nggak jadi patokan, tapi itu bisa juga membantu kalian untuk menjadi acuan awal ketika kalian melakukan atau mulai berdiet gitu. Nah, nanti seiring berjalannya waktu, sambil kalian juga mengukur lingkar dada. Biasanya aku tuh mengukur lingkar dada, lingkar pinggang, lingkar pinggul, terus lingkar paha sama lingkar lengan. Itu yang biasanya aku lakukan. Tapi kalau kalian terserah. Nah, karena ini aku sharing tentang perjalanan aku, jadi aku menjalankan dua-duanya, baik menimbang berat badan maupun melakukan pengukuran lingkar.
aku tidak menimbang badan setiap hari, enggak. Jadi aku kayak 2 minggu sekali aku timbang, atau seminggu sekali aku timbang, hanya untuk ngecek kayak oh seberapa besar progres aku gitu. Tapi yang biasanya aku rutin banget itu aku ngukur lingkar tubuh. Nah yang ketiga adalah melakukan diet atau mengatur pola makan. Jadi aku tuh nurunin berat badan 20 kilo itu dalam waktu November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, 5 bulan. Ya, 20 kilo dalam 5 bulan. Bagaimana cara aku mengatur pola makan? Pola makan yang aku buat itu tidak strict banget. Karena aku tahu aku harus ngejalanin ini setiap hari. Dan aku nggak mau tubuh aku craving. Pola makan yang aku buat itu ada 3. Nah, yang pertama aku hitung kalori. Ya, gimana caranya aku hitung kalori? Jadi kalau aku biasanya sebelum aku diet itu pakai kalkulator TDEE calculator. Jadi aku ngitung dulu berapa kebutuhan kalori yang aku perlukan setiap hari. Nah, lalu dari situ aku bagi-bagi, kira-kira makan pagi berapa, snack siang berapa, makan siang berapa, snack sore berapa, makan malam berapa. Nah, kalori-kalori itu yang nanti aku olah kayak oh aku harus makannya ini, sayurnya ini, lauknya ini. Terus aku makannya nasi hitam biar kalorinya tidak terlalu tinggi. Nanti aku akan sharing juga sama kalian di video yang lain menu-menu makanan aku seperti apa. Dan kebetulan aku masak sendiri. Setelah aku tahu aku harus mengatur nutrisi makanan aku, jadinya aku masak sendiri dan ternyata itu sangat menyenangkan. Even itu kayak melepas stres aku juga gitu. Terus yang kedua itu aku juga dibantu dengan porsi makanan. Jadi porsi makanan yang aku makan itu tidak terlalu banyak, tapi aku makannya sering. Jadi aku tidak craving, aku tidak begitu lihat makanan tuh kayak aduh pengen banget gitu, nggak gitu. Nah kenapa? Karena perut aku jadi kayak nggak pernah kosong gitu, aku kayak nggak kelaparan. Nah kalau kita saking kelaparan banget itu kan rasanya kayak aduh pengen makan semua, aku pengen makan semuanya kayak gitu. Sebisa mungkin aku tuh kalau makan dengan tenang. Jadi jangan sampai aku tuh udah sampai lapar banget baru makan gitu, enggak. Nah jadi porsi makan di piring itu aku atur. Jadi misalnya kayak kan aku butuh nutrisi kan, karbohidrat, protein, dan serat itu tuh aku biasanya serat setengah, karbohidrat 1/4, sama protein tuh 1/4 gitu ya. Nah nanti aku akan share buat kalian biasanya aku makannya seperti apa dan menu-menu makanan aku seperti apa. Jadi aku tuh nggak strict banget. Kadang aku tuh masih makan burger juga kayak gini. Terus aku juga masih kadang makan french fries gitu kayak gini juga. Terus yang ketiga itu aku intermittent fasting ya. Jadi biasanya setiap hari tuh aku intermittent fasting sekitar 12 sampai 16 jam. Ya. Jadi kayak aku berhenti makan di jam 8 pagi, 8 malam gitu. Terus besokannya aku baru makan di jam 12 siang gitu. Atau aku biasanya selesai makan malam di jam 6 dan besok paginya aku makan di jam 9 pagi gitu. Nah ini sih terserah kalian mau intermittent fasting itu 12 jam atau 16 jam. Nah biasanya karena aku 12 jam udah cukup kuat, jadi aku naikin ke 16 jam. Tapi kalau buat pemula mungkin kalian coba intermittent fasting 12 jam dulu. Nah yang keempat itu adalah olahraga. Tinggal kita pilih olahraganya seperti apa gitu kan. Nah kalau kalian pengen cepet yaitu bisa nyobain high intensity. Tapi kalau aku pada saat aku obesitas aku tuh ngejalaninnya jadi kayak high intensity itu 30%, low intensity itu 70%. Jadi aku mau maintain biar aku nggak kecapean banget, tapi aku juga bisa
tetap nurunin berat badan. Lebih baik kalian olahraga untuk membantu defisit kalori daripada kalian mati-matian makan cuman 900 kalori seiprit aja. Jadi olahraga inilah yang membantu kita untuk defisit kalori gitu ya. Karena kadang-kadang ini kan biar kita olahraganya bisa kuat, kita juga butuh tenaga kan. Nah, makanan yang kita konsumsi sehari-hari itu kan akan dibentuk sama tubuh menjadi energi. Nah, energi ini yang nanti juga kita gunakan pada saat kita olahraga. Kalau kalian kekurangan energi, ya bisa-bisa kalian aja olahraga udah gitu, ya kan? Nah, jadi biar kalian juga bisa ngelakuin olahraga dan juga bisa bakar lemak, ya lebih baik sih kalau kalian memenuhi kebutuhan kalori harian kalian, terus kalian bantu untuk defisit kalori melalui olahraga. Nah, kalau kalian suka yang low impact, nggak terlalu suka lompat-lompat, atau kalian pengen membentuk otot tubuh kalian, nah kalian bisa ikutin yoga. Jadi kalian bisa tonton video-video aku tentang yoga. Ini ada yoga buat menurunkan berat badan, dari yoga kardio, terus yoga untuk stretching, ada juga yoga untuk menstruasi, ada juga yoga untuk yang lain. Jadi yoga tuh sebenarnya banyak manfaatnya untuk tubuh kalian. Nanti aku akan bahas sendiri tentang yoga, sebenarnya apa manfaat yoga, kesehatan dan maupun untuk memperbaiki postur tubuh kalian. Jadi kenapa akhirnya aku yang tadinya suka hip hop dance, terus suka muay thai, body combat, boxing apa segala macem, dan akhirnya aku beralih ke yoga. Ternyata tantangannya hampir sama, walaupun intensitasnya yoga tuh lebih lambat. Nah, terus yang kelima, yang terakhir, ini nggak kalah pentingnya, yaitu istirahat yang cukup. Ya, jadi istirahat yang cukup tuh seperti apa gitu? Ya, pastikan kalian tidurnya cukup gitu. Kalau lelah, istirahat. Ya, jadi tidur cukup tuh sebenarnya kalau buat aku sendiri minimal tuh aku 6 jam, tapi aku better banget itu 8 jam. Jadi kayak kalau aku istirahatnya 8 jam itu tuh kayak mood aku tuh enak banget, terus kulit aku tuh lebih moist gitu, terus kayak psoriasis aku tuh kayak kalem gitu. Ya di sisi lain aku juga bisa ngelakuin aktivitas tuh kayak lebih semangat gitu. Nah, itu 5 hal yang aku lakukan ketika aku memulai diet, dan ternyata jadi aku nurunin berat badan aku 22 kg dari 80 kg menjadi 58 kg itu selama 5 bulan. Dan alhasil kalau beberapa dari kalian mungkin ngelihat tubuh aku cukup proporsional, dan itu hasil dari 5 hal yang sudah aku lakukan ini gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini cukup bermanfaat sama kalian. Nextnya aku akan ngasih program untuk menurunkan berat badan buat kalian semua yang pemula. Nah, buat kalian yang lagi ngejalanin diet atau yang sudah pernah berhasil menjalankan diet, cerita dong sama aku gimana program diet yang kalian jalanin. Nah, komen di bawah ini. Atau kalian yang memiliki autoimun dan psoriasis, boleh komen juga sama aku, sharing ke aku apa yang kalian alami dan bagaimana kalian mengatasi autoimun atau psoriasisnya kalian. So, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe channel My Fit Daily Dose, dan juga like videonya kalau kamu suka, dan share sama teman-teman kalian yang membutuhkan video-video ini. Oke, bye-bye.